Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Strom Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi lampu dan stop kontak. Baiklah, langsung kita mulai teman-teman ya. Sebelum kita melangkah ke penjelasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu material apa saja yang kita butuhkan ketika kita membangun sebuah jaringan instalasi listrik. Di sini saya memberikan satu buah contoh instalasi lampu dan stop kontak dengan 3 buah stop kontak, lalu dengan 3 buah lampu. Saklarnya saya menggunakan satu buah saklar tunggal dan satu buah saklar ganda. Dan yang kedua, saya membutuhkan atau kita membutuhkan box MCB untuk menempatkan beberapa buah MCB yang akan kita pergunakan, juga terminal grounding, terminal netral, lalu membutuhkan pipa ya teman-teman untuk memproteksi kabel yang kita gunakan supaya aman. Di sini saya menggunakan pipa conduit berukuran 25 mm dengan menggunakan kabel NYM 3x2,5 mm. Lalu saya juga membutuhkan tedus dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tentunya membutuhkan inbodus ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, inbodus ini kita untuk menempatkan saklar dan stop kontak. Oke, setelah kita tahu apa saja yang kita butuhkan dan sudah kita siapkan, kita melangkah ke pembahasan tentang bagaimana pengawatannya atau koneksinya. Akan saya jelaskan satu persatu. Untuk pertama akan saya jelaskan pertama kali yaitu grounding ya teman-teman ya. Fasa kita matikan, lalu kita bahas tentang grounding dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dari KWH meter ini terlihat ada satu buah kabel atau grounding yang kita tanam sebagai arde atau sebagai grounding. Usahakan jika kita membuat suatu grounding atau arde ini dengan nilai 5 ohm ya teman-teman ya, agar memenuhi standar ya. Nah, ini tentunya kita memerlukan satu buah alat untuk mengukur. Tapi untuk pengukuran atau untuk alat ukur ini akan saya bahas di video ke depan ya teman-teman. Untuk saat ini saya membahas bagaimana pengawatannya atau koneksinya saja. Nah, di sini dari KWH meter kabel kuning ini atau yang kita fungsikan untuk grounding kita tarik atau kita arahkan ke terminal grounding. Lalu yang kita bahas pertama kali untuk saat ini adalah jalur stop kontak ya teman-teman ya. Jadi dari terminal grounding ini kita tarik kabel ke arah tedus 1, lalu ke stop kontak nomor 1. Dari tedus 1 ke tedus 2, lalu kita tarik dan kita koneksikan ke stop kontak 2. Dari tedus 2 kita tarik ke stop kontak nomor 3, lalu juga kita koneksikan di sini. Nah, dengan demikian pengawatan atau instalasi kabel grounding ini selesai ya teman-teman ya, seperti ini ya. Lalu setelah pengawatan untuk kabel grounding selesai, kita melangkah ke pengawatan kabel netral. Nah, yang ini kuning atau grounding ini saya matikan terlebih dahulu supaya penjelasannya mudah dan mudah dipahami. Oke. Dari KWH meter kabel biru ini kita arahkan ke terminal netral. Lalu yang ke arah stop kontak, ini kabel biru ini kita tarik ke arah tedus nomor 1, lalu kita arahkan ke ke stop kontak nomor 1. Dari tedus 1 kita arahkan ke tedus 2. Dari tedus 2 kita sambung dan kita arahkan ke stop kontak nomor 2 dan kita koneksikan. Lalu dari tedus 2 kita arahkan ke stop kontak nomor 3. Nah, dengan demikian pengawatan kabel netral untuk instalasi jalur stop kontak juga sudah selesai ya teman-teman. Bisa dilihat dan dipahami dulu
Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk arus pasanya. Saya matikan dulu yang arus netral. Ini yang arus fasa kita hidupkan. Oke, penampakannya seperti ini teman-teman. Dari KWH meter, kabel yang berwarna coklat yang kita gunakan sebagai fasa ini kita arahkan ke MCB nomor 1. Lalu di bawah ini kita sambung atau kita jumper istilahnya ke MCB nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Lalu kalau kita hidupkan MCB nomor 1, maka nomor 2, 3, dan 4 ini akan terisi arus. Dan jika MCB ini nomor 2, 3, dan 4 kita on kan atau kita hidupkan MCB, maka arus akan mengalir ya teman-teman ya. Jadi kita tarik kabel yang berwarna coklat ini ke arah TEDUS 1, lalu kita arahkan dan kita koneksikan ke stop kontak nomor 1. Dari TEDUS 2 kita arahkan ke TEDUS 2, lalu kita arahkan ke stop kontak nomor 2 dan kita koneksikan juga ya teman-teman. Lalu dari TEDUS 2 kita arahkan dan kita koneksikan ke stop kontak nomor 3. Nah, dengan demikian terlihat jelas ya teman-teman ya, arahnya seperti ini. Dan ini ke sini. Lalu dari TEDUS 2 ini ke arah stop kontak nomor 3. Nah, untuk itu pengawatan kabel fasa untuk instalasi stop kontak juga sudah selesai. Dan untuk penampakan ketika sudah terkoneksi akan seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ini di stop kontak seperti ini. Nah, ini di TEDUS 1 dan ini di TEDUS 2. Lalu ini di stop kontak nomor 3. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas pada bagian instalasi saklar dan lampu. Oke, saya matikan dulu teman-teman ya, yang jalur netral dan fasa. Di sini saya akan bahas tentang grounding terlebih dahulu ya. Baik, untuk pengawatannya seperti ini. Seperti biasa ya, dari KWH meter. Dari KWH meter ini sudah kita siapkan. Lalu dari terminal grounding kita arahkan ke TEDUS nomor 4. Dari TEDUS nomor 4 kita arahkan ke TEDUS 3. Dari TEDUS 3 kita arahkan langsung ke inbodus yang terbuat dari bahan metal ini ya teman-teman ya. Lalu dari TEDUS 4 kita arahkan ke TEDUS 5. Dari TEDUS 5 kita arahkan ke inbodus yang untuk stop kontak, untuk saklar ganda. Lalu dari TEDUS 5 kita arahkan ke TEDUS nomor 6. Dan di sini kita bagi atau kita koneksikan ke arah lampu nomor 2 dan lampu nomor 3. Nah, dengan demikian pengawatan untuk instalasi grounding yang kita gunakan di instalasi saklar dan lampu ini selesai. Oke teman-teman, penampakannya seperti ini, semoga dipahami. Lalu kita akan melangkah ke instalasi jalur netral. Nah, dari terminal netral ini ya teman-teman, ini saya arahkan ke TEDUS nomor 4. Lalu saya arahkan ke TEDUS 3, tapi di sini saya langsung mengarahkan ke lampu. Karena saya merasa saklar ini tidak perlu ada arus netral, kecuali kalau kita menggunakan saklar yang menggunakan lampu dan membutuhkan arus netral. Nah, tentunya kita akan tarik ke arah saklar. Dari TEDUS 4 kita arahkan ke TEDUS 5, lalu ke TEDUS 6. Dari TEDUS 6 ke lampu nomor 2. Lalu dari TEDUS 6 juga kita arahkan ke lampu nomor 3. Oke, dengan demikian pengawatan atau instalasi jalur netral untuk instalasi lampu dan saklar ini selesai.
Lalu kita melangkah ke pembahasan ke jalur fasanya ya teman-teman ya. Oke, saya matikan dulu untuk netral, lalu saya hidupkan yang jalur fasa. Nah, seperti ini. Dari KWH meter ini kita arahkan ke MCB nomor 1. Lalu dari MCB nomor 1 ini kita arahkan atau kita jumper ke MCB nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Setelah kita koneksikan seperti ini, maka MCB 2, 3, dan 4 ini sudah terisi arus, dan ketika kita hidupkan masing-masing switchnya ini akan mengalir ke jalur masing-masing. Nah, di sini saya instalasi lampu dan saklar ini saya menggunakan MCB nomor 3. Tentunya kabel yang berwarna coklat yang ke arah instalasi ini kita masukkan ke MCB nomor 3, lalu kita arahkan ke TDUS nomor 4, dan TDUS nomor 4 kita arahkan langsung ke TDUS nomor 3, lalu kita arahkan ke saklar. Nah, sampai di sini teman-teman ya. Sampai di sini saya jelaskan sedikit di sini teman-teman ya. Saklar untuk yang seperti ini ada 4 lubang ya teman-teman, 6, tapi yang ini kosong ya. Ini ada 4 lubang. Nah, lubang yang ini dan yang ini itu terhubung ya, sudah dari sananya terhubung, dan ini juga sama. Jadi ketika saklar ini kita tekan, ini nanti akan ada tuas yang menghubungkan ya teman-teman ya. Saya berikan contoh seperti ini ya. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Saat saklar kita tekan, saklar tunggal ini kita tekan, maka dia akan terhubung seperti ini. Nah, ini kabel ini yang ke arah dari saklar ke arah lampu itu biasanya disebut peretak ya teman-teman ya. Jadi saat saklar kita tekan, arus fasa yang sudah ada di sini itu akan terhubung ke kabel peretak ini, lalu mengalir ke arah lampu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini lampu akan menyala. Begitu kita tekan sebaliknya, kita tekan lagi saklar ini, maka di sini akan terputus kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini akan terputus sehingga tidak ada arus yang mengalir ke arah lampu. Dan begitu pula kalau kita tekan lagi, ini akan terhubung, arus itu akan kembali lagi ke arah lampu dan menyala. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut tadi dari TDUS 4. Dari TDUS 4 kita arahkan ke TDUS 5. Lalu kita arahkan ke saklar ganda. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saklar ganda. Sebetulnya saklar ganda itu sama ya. Dia hanya ada 2 bagian. Nah, ada 2 bagian. Ini adalah bagian pertama dan ini adalah bagian kedua ya. Tapi di sini saya memberikan nomor 2 dan 3. Nah, ini kebalikannya ya teman-teman ya. Karena ini belakangnya ini nomor 2 dan ini yang nomor 3. Nah, arus fasa yang sudah kita masukkan ini ke nomor 3 ini kita jumper ke saklar yang nomor 2. Lah, jadi ketika saklar nomor 2 ini kita tekan, maka di sini akan terhubung. Di sini akan terhubung dan akan mengalir arus seperti yang saya jelaskan di saklar tunggal tadi ya teman-teman ya. Kita coba naikkan ya, ini dari sumber atau fasa. Lalu kita coba ini saklar nomor 2 kita tekan dan ini terhubung. Lalu kita koneksikan di sini dengan kabel warna kuning, lalu kita koneksi ke arah lampu nomor 2. Jadi kalau ini kita tekan, ini fasa ini akan mengalir melalui kabel kuning, lalu coklat, lalu masuk dan lampu itu menyala. Begitu pula kalau kita matikan ya teman-teman, kita tekan, kita matikan, maka ini akan terputus kembali. Dan untuk lampu nomor 3, lampu nomor 3 saya menggunakan kabel atau peretak yang berwarna biru. Saklar nomor 3 itu saya tekan, maka ini akan terhubung ya teman-teman ya. Akan terhubung sehingga mengalir arus ke arah kabel biru ini ke arah kabel coklat, lalu kabel coklat ini mengarah ke lampu nomor 3.
Nah, di sini lampu 3 akan menyala. Begitu pula kalau saya matikan atau saya tekan kembali, maka di sini akan terpisah atau terputus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi cara kerja saklar dan bagaimana pengawatannya itu seperti ini teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya kali ini. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.